ikon-ikon yang menarik di Kabupaten NDRK. Dan tepat di belakang saya ini bukan ikon lagi, ini adalah ikon dunia. Dunia sudah tahu kalau Kabupaten NDRK punya keindahan yang luar biasa. Ibaratnya kabupaten ini sebenarnya bukan kabupaten yang biasa, melainkan kabupaten surga. Dan tepat di sore hari ini kami akan sharing, berbincang langsung eksklusif dengan yang punya Kabupaten NDRK ya. Dan siap. Telah hadir bersama kami Bapak Bupati, Bapak Dr. Andes Haji Muslimin Bando MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Auranya membuat saya semakin semangat, mau kepoin, mau nanya-nanya tentang all about atau tentang semuanya yang ada di Kabupaten NDRK. Teman-teman mungkin yang ada atau berdomisili di Kabupaten NDRK tentunya sudah pasti tahu destinasi wisata yang terkenal di NDRK. Namun teman-teman belum tahu seperti apa sih pencapaian, penghargaan, serta tantangan ke depannya ketika pemerintah setempat khususnya Pak Bupati menghadapi hal tersebut. Nah, baik, kurang afdol rasanya kita tidak melihat rupa atau paras dari Pak Bupati. Mohon izin, kita buka masker. Izin para pemirsa, kita buka aja masker hari ini supaya lebih cantik dan lebih gagah. Ya Allah. Ini kalau saya tinggal di sini boleh Pak Bupati? Boleh. Boleh. Pemirsa, Kabupaten NDRK. Ini kalau pemirsa bisa lihat, aduh saya kalau sudah di sini Pak Bupati rasanya nggak mau pulang. Beliau sudah tinggal aja di sini. Tinggal saja di sini ya, disiapkan Pak Bupati. Baik, Pak, mohon izin berkenan bisa dijelaskan dan disampaikan kepada seluruh penonton setia channel YouTube Berita Kota Makassar, apa saja sih pencapaian, penghargaan, award yang telah diterima atau bahkan diraih oleh Kabupaten NDRK selama masa periode jabatan Pak Bupati. Makasih. Silakan Bapak. Jadi kalau bicara penghargaan mungkin nggak bisa dihafal lagi. Nggak bisa, Mi. Ya, tapi biarlah kita lihat catatan-catatan yang sedikit agak mendunia ya. Betul, itu wajib. Kita sudah dapatkan penghargaan di sini sejak awal periode kepemimpinan kita 2013. Sejak 2013, Pak. 2013. Jadi berarti sekarang ini sudah masuk tahun ke-8 saya jadi bupati di NDRK. Alhamdulillah beberapa penghargaan yang kita telah capai tadi saya sudah catat karena kan kalau sudah 3 tahun nggak diapal lagi 5 tahun ya sudah wajar dan bukan hal yang biasa lagi ya. Jadi kita sudah pernah memperoleh penghargaan tertinggi di bidang lingkungan hidup dari Kementerian Lingkungan Hidup tahun 2018. Itu satu dari antara sekian ya, itu nggak bisa disebutin satu. Ini yang the bestnya aja dulu. Kita juga pernah menjadi juara 1 tingkat nasional tentang Kabupaten Sehat tahun 2015. 2015 juara 1 lagi. 3. Kemudian yang ketiga kita juara 1 tingkat nasional Kabupaten Peduli HAM. Dari Kemenkumham RI tahun 2014 ya 2015 itu 2 tahun penilaiannya. Kemudian kita juara 2 tingkat nasional tentang pemanfaatan pekarangan rumah hatinya PKK tahun 2016. Ya, tepatnya di Desa Tampung pada waktu itu. Luar biasa. Kemudian kita juga penerima penghargaan Eka Peraya tingkat pratama oleh Kementerian PPA tahun 2021. Itu tahun ini. Tahun ini. Sekali. Kemudian dalam bidang pendidikan, kita pernah juga menjadi tertinggi di Indonesia tentang melakukan sertifikasi guru dan tertib yang dilakukan oleh pemerintah daerah kerjasama dengan dinas pendidikan. Sebelum disertifikasi itu kita adakan semacam bintek dulu lama, diadakan bintek, sehingga pada satu kali ujian itu kita ada capai 487 guru sekalian, tertinggi di Indonesia waktu itu. Guru ya Indonesia. Ya. Dan alhamdulillah dalam bidang pendidikan
mulai dari awal memang saya sudah awalnya saya datang untuk izin belajar itu sangat sulit, apalagi namanya tugas belajar. Karena ada aturan dulu melarang bahwa ASN tidak boleh kuliah walaupun izin belajar atau tugas belajar yang lebih 80 kilo. Wah, saya tantang. Ini melanggar ayat Allah ini, aturan ini. Kuliah aja semua. Nanti persoalan di belakang. Alhamdulillah. Setelah semuanya itu kuliah dan dari SMA, SMK Aliyah menjadi S1 yang tadinya golongan 2, 100% ada penyelesaian menjadi golongan 3. Alhamdulillah. Ya, jadi orang yang nggak percaya dulu nggak mau ikut, dia bilang wah ini melanggar, tapi saya bilang ini kebaikan. Jangan dong takut melakukan sesuatu untuk kebaikan. Ya, mungkin ada lagi yang lainnya. Baik Pak, ya. Tentu saja. Pemirsa, jadi itu kurang lebih yang disebutin Bapak tadi ya. Tapi kalau mau disebutin satu persatu, betul. 2 hari saya diantar. Ya tidak, karena sudah 70-an. Sudah 70-an Pak. Mulai dari tahun 2013 sampai hari ini. Ya. 2021. Kita harus tidur dulu, baru besok diceritakan lagi. Ya. Jadi panjang pemirsa. Panjang. Jadi itu adalah that's the point, poin dari beberapa award, penghargaan, pencapaian yang telah didapatkan oleh pemerintah setempat khususnya Kabupaten Nrekang. Anyway, Pak, ini kan udah tinggal ngitung berapa hari lagi kita akan tutup tahun 2021. Betul. Berarti kurang lebih masa jabatan periode Pak Bupati 2 tahun lagi, 2022-2023. Sehat selalu Pak Bupati. Banyak pekerjaan di depan sana. Banyak sekali, banyak sekali. Kemudian pertanyaannya, bagaimana atau apa sih rencana plan di tahun 2022? Apa ada yang bisa dibongkar-bongkar rahasianya Pak Bupati? Sebelum saya masuk di 2022, kita rekayasa ulang dulu. Oke, baik, silakan. Awal jabatan saya bahwa pemerintah daerah telah sepakat bahwa prioritas pembangunan kita yang pertama itu infrastruktur, terutama infrastruktur jalan. Karena Nrekang ini adalah daerah pegunungan dan 99% masyarakatnya petani. Kita sependapat bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan petani tidak ada jalan yang terbaik. Ialah memperbaiki infrastruktur jalan sampai ke gunung-gunung sana, sehingga kos untuk memindahkan hasil produksinya ke pasar akan bisa ditekan seminimal mungkin. Dulu diantar dengan kuda, dengan motor. Sekarang hampir seluruhnya sudah dengan roda 4, roda malam. Malah para pedagang itu sudah sampai gunung-gunung menimbang barang-barang petani. Jadi biaya-biaya yang larinya ke biaya angkut, ya sudah bisa lari masuk kantong. Masyarakat. Makanya sekarang kelihatan pembangunan rumah-rumah tempat tinggal sudah sampai di pegunungan. Betul. Ya, pemerataan antara yang berpenghasilan tinggi dengan rendah tidak terlalu jauh beda. Sudah mulai sejajar karena dan baku balapan. Sudah balap-balapan. Iya, betul Pak. Sejajar menurut saya. Betul. Prioritas yang kedua dan tidak bisa dikatakan juga kedua, jalan bareng-bareng bersamaan dalam bidang SDM, dalam bidang pendidikan penting. Karena pikiran saya bahwa kalau apapun dilakukan oleh pemerintah kalau sumber daya manusia itu rendah, tidak akan mungkin. Ya, tapi kami mulai dulu dari kalangan pegawai. Ya, kami dorong semua teman-teman yang masih muda-muda agar bisa meningkatkan pendidikannya. Yang S1 bisa ke S2, yang S2 bisa ke S3. Dan saya bangun MOU dengan berbagai perguruan tinggi, baik perguruan tinggi yang ada di Sulawesi Selatan sendiri seperti Unhas, UNM, UIN, Unismu, Umpar, dan perguruan tinggi terdekat juga sampai ke Pulau Jawa. Ya, hampir rata-rata. Bahkan saya sampai ke Malaysia bikin MOU. Dan saya selalu mendorong teman-teman, apalagi di era COVID ini,
bukan kita bilang beruntung Iya. COVID, karena rata-rata kuliah itu melalui Zoom. Ya. Jadi Dari kalau online. iya dari online, jadi kita bisa memanfaatkan ini. Nice. Ini juga salah satu keuntungan teman-teman yang kuliah. Jadi Betul. saya dorong. Dan untuk capaian kita ini yang sudah selesai S2 di dalam periode pertama ini mungkin sudah kurang lebih 500 ASN kita yang sudah selesai S2. Dan yang sementara sekarang jalan S3 ini, terutama teman-teman guru dan para ASN lainnya itu, yang lagi jalan kuliahnya sekarang itu masih ada 50 yang S3 kurang lebih. Semua dalam Jadi proses. targetan saya di 2022-2023 ini akan lahir dokter. Kurang lebih 50 nanti insya Allah. Mudah-mudahan di akhir masih kita cetak 50 dokter. Amin, Insya amin, Allah. amin, 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 Ya. amin. Kita aminkan semua Insya Allah. pemirsa yang berada atau berdomisili merupakan masyarakat warga Kabupaten Ngendreka harus mengamini dan mensupport. Insya Allah, Pemerintah insya Allah, khususnya insya Pak Allah, Bupati. insya Allah. Jadi Pak Bupati nggak boleh jalan sendiri, harus Iya. mensupport dengan masyarakat. Tentunya dengan SDM yang tadi 50 nggak tanggung-tanggung ya Pak Nggak ya. tanggung. Nah, berikut lagi bahwa pembangunan ini kan tidak bisa harus ada keseimbangan Betul, betul, betul. antara pembangunan fisik Mhm. dengan pembangunan rohani. Oke. Endrekang juga punya kelebihan khusus. Apa tuh Pak? Ada perda mengatur di Endrekang untuk mengangkat tenaga ahli keagamaan. Tenaga ahli keagamaan. Tenaga ahli keagamaan. Keren sekali. Nah, itu sudah perdakan dan sudah lahir juga perbutnya. Ya. Nah, kita itu harapannya bahwa kalau visi misinya Endrekang itu emas, Endrekang yang maju, Endrekang yang aman, Endrekang yang sejahtera dan religius gitu, ya, dan religius. Tapi pertanyaannya, Ya. bagaimana menjadi religius? Itu dia. Tentu harus ada upaya Betul. sehingga kita rekrut ahlinya, Ahlinya. ya namanya tenaga ahli agama, dan seleksinya sangat ketat sekali karena kita libatkan semua orang-orang kapabel untuk itu. Tapi sesungguhnya yang diharapkan para tenaga ahli agama ini hanya ada 4. Oke. Pertama, mampu jadi imam yang terbaik di masjid Baik. sehingga menarik jamaah untuk datang berjamaah. Betul. Tadinya kalau hanya 10 satu sab, bagaimana bulan depan 2 sab, bagaimana bulan depan jadi 3 sab, karena menarik deh imamnya. Itu yang pertama. Yang kedua, Oke. dia bisa menjadi guru mengaji yang baik. Wih. Karena kan Endrekang ini 99% muslim. Iya. Jadi kalau tidak mengetahui agamanya dengan baik, gimana caranya? Betul. Nah, jadi guru mengaji baik mulai dari TK sampai lansia. Oh, Mulai di dalam masjid sampai dalam masyarakat. luar biasa Iya. ya. Yang ketiga, 3. mampu jadi hatib. Nah, supaya jangan hatibnya seperti dulu-dulu itu terus. Siap, siap, siap. Sehingga para jamaah kalau datang di luar-luar saja merokok-merokok. Nanti di kamar baru masuk masjid. Kenapa gitu? Iya. Aduh, itu lagi hatibnya. Kemarin itu, ini hari itu, besok itu lagi. Sudah. Nah, kita mencoba Ya. untuk ini. Yang keempat, bisa jadi dai di masyarakat. Wow, ini Adakan pencerahan tentang agama di pengajian ibu-ibu, pengajian kelompok-kelompok pengajian bapak-bapak dan semuanya seperti itu. ya. Dan anggarannya itu di APBD-kan, Wow. diatur dalam APBD. Anggarannya sudah di dalam Iya. APB. Ya, gajinya rendah, tapi Persoalan. bukan persoalan. Yang penting sudah ada keberpihakan pemerintah. Dan Ya. itu terrealisasi sudah di 2021 atau? Oh, sudah mau jalan 4 tahun. Wah. Ya, Itu sudah dia, jalan 4 terbongkar tahun. ya salah Nah, satunya ya. ini lagi yang paling menonjol sekarang bahwa semua tenaga ahli agama yang sudah kurang lebih 200 orang ini kita dorong lagi untuk lanjut kuliah di S2 yang baru S1, S3 yang S2. Alasan saya bahwa mana bisa tenaga ahli agama Ya. didengar, diikuti oleh jamaah. Kalau jamaahnya lebih pintar dari kita. Nah, darah tangan. Nah, Jangan dong. kamu harus Aha. tambah lagi ilmumu karena ilmu ini dinamis. Alhamdulillah di antara 200 itu sudah hampir 50% yang sudah ikut
yang S2, S1 ke S2, yang S2 ke S3. Wah, lumayan lah. Ya. Aduh, ini baru seberapa Ya. saya sudah wow terus gimana kalau Pak Bupati nyampein semua saya sudah angkat tangan sudah Pak Bupati ya. Aduh. Nah, sekarang kita masuk di 2021 Betul. ini. Nah, kita sadar dan tahu bahwa kita sekarang dilanda corona, pandemi COVID-19 sejak 2020. Betul. Berarti kondisi keuangan daerah sangat payah. Betul. Dan bukan cuma Nrekang, seluruh Indonesia. Ya. Akan tetapi alhamdulillah. Kenapa Pak Bupati dengan Kabupaten Nrekang? Apakah terpukul nggak kena banget atau gimana? Nrekang ini mampu memanfaatkan Dia mau. kebijakan Bapak Presiden yang sangat baik memikirkan negaranya ini, bahwa di tengah COVID ini pemerintah menyiapkan dana, namanya dana PEN, dana pemulihan ekonomi nasional akibat dampak COVID-19. Wah, bulan Juli kemarin 2020 pemerintah Kabupaten Nrekang membuat perencanaan desain untuk apa, diapakan ini dana yang disiapkan oleh pemerintah untuk kita dapat. Kita bikin usulan, kita usulkan pada waktu itu 600 miliar. Setelah dikaji dengan seluruh tim, turun jadi 516. Setelah rapat terakhir melalui Zoom bahwa coba dihitung baik-baik, jangan sampai kemampuan bayar, karena ini sifatnya pinjaman, tapi pinjaman lunak tanpa bunga. Selama 8 tahun. Siapa sih yang tidak mau diberi uang pemerintah pusat walaupun pinjaman tapi tidak ada bunga? Well, lumayan. Maka pada bulan Desember saya MOU dengan PT SMI. Setelah semuanya lengkap dengan disetujui dana pemulihan ekonomi untuk Nrekang 441 miliar 500 juta. 441 juta. Ini yang sudah berjalan sekarang ini. Sampai di detik ini? Ya, di detik ini berjalan. Ada yang capaiannya 50%, ada 30%, ada yang 20%. Ya. Walaupun dana realnya ini belum turun sekarang karena masih dalam proses di Kemendagri. Kemendagri perlu mengeluarkan surat pertimbangan. Ya, seperti itu. Nah, alhamdulillah kita berterima kasih sekali kepada pemerintah pusat karena di tengah-tengah pandemi Covid kita malah bisa membangun. Saya di dalam peruntukan dana ini ada 4 sektor. Pertama, infrastruktur jalan. Kita usulkan sebesar 260 miliar yang akan menyelesaikan nanti lebih 100 km jalan dalam bentuk pengaspalan dan pengecoran. Lebih 100 kilo. Apa tidak enak enggak kalau selesai? Kita bangun 3 pasar. Pasar Baraka 15 miliar. Pasar Sudu 15 miliar. Pasar Nrekang 15 miliar. Langsung 3 pasar ya Pak ya? 3 pasar 45 miliar. Kita selesaikan rumah sakit Mitra Belajen. Ada rumah sakit juga? Ada rumah sakit. Kita anggarkan di PEN ini 30 miliar. 30 miliar. Kita akan kerjakan jembatan senilai 40 miliar. Ada jembatan lagi? Ada. Dan ada infrastruktur olahraga karena menurut Bapak Presiden untuk memulihkan perasaan, mengembalikan kekhawatiran dalam COVID selama ini perlu juga olahraga, perlu kesehatan. Maka kita bangun infrastrukturnya sebanyak 11 kecamatan kita sentuh semuanya. Dibangunkan alun-alun, dibangunkan lapangan, dibangun untuk maksudnya apa ini? Tempatnya mereka rekreasi di situ dan sekaligus tempat kuliner, refreshing untuk kuliner. Iya, tempat menunjuk. Wah, semua disiapkan dong. Bagaimana caranya olahraga kalau nggak ada makan-makan, nanti anak-anak orang menangis. Begitu. Ya. Dua periode. Ya.
rencana ke depannya itu sangat luar biasa sekali. Pemirsa mungkin bertanya-tanya nih Pak Bupati. Mbak Putri, sebenarnya Mbak Putri sama Pak Bupati lagi di mana sih nih Pak? Boleh dijelasin? Oh ya, kita berada di salah satu objek pariwisata Kabupaten Ndreka yang sudah dikenal di dunia. Bukan di Indonesia. Biasa itu kalau kita naik pesawat, misalnya di Garuda, lalu ada nyanyian Surugana Bamba Puang. Ini Surugana Bamba Puang. Ini dia. Ya, Gunung Bamba Puang. Ya, bisa disebut juga Gunung Nona. Gunung Nona. Nah, pemirsa yang sering kali atau kerap kali mendapatkan sebuah jalan yang namanya di Gunung Nona. Ini dia. Ini dia. Gunung Nonanya. Kalau kerennya di sini disebut Buntu Kabobong. Kabobong. Nah, sayangnya ini Buntu Kabobong ini, Gunung Nona ini beda dengan gunung-gunung lainnya. Apa bedanya Pak Bupati? Kalau gunung lain bisa apa namanya? Bisa dinikmati malam hari. Baik. Kalau ini hanya siang hari. Kenapa Pak? Sebentar lagi akan terbungkus. Oke. Ya, tertutup. Tertutup karena udah malam. Udah malam. Jadi gitu Iya. Jadi hanya dalam bayangan saja. Iya, itu sudah jadi. Pemirsa harus pintar-pintar, jadi cerdik. Nah, seperti Pak kalau ada teman-teman mau jalan-jalan, mau ke Toraja Utara atau sekian, mampir di sini. Banyak yang kita tidak kasih. Mau di sini Pulu Mandotinya ada, nasu cembanya ada, sambal abu rasenya ada, sambal kidinya ada, ikan keringnya ada. Kopinya apalagi yang namanya kopi Arabica Kalos yang punya aroma terbaik dunia. Terbaik dunia. Iya dong. Ada di sini. Ada di sini. Dan insya Allah sudah akan merencanakan membangun food estate di Kabupaten Ndreka dan ekornya itu kopi, bawang merah, jahe, lada, ikan air tawar dan lain-lain. Luar biasa. Jadi jangan insecure ya kabupaten-kabupaten lainnya ini karena semua Pak Bupati sudah sampaikan. Rupa. Di tempat ini kita juga kalau minum kopi itu lalu digoreng itu pisang khas di sini namanya pisang tanduk. Pisang tanduk itu cirinya besar, panjang, bengkok lagi. Aduh daratan, yang bagaimana itu bentuknya? Dan kelebihan pisang tanduk ini biar sudah kering kulitnya, isinya di dalam masih keras. Tetap mantap ya. Tetap mantap. Tidak menghabiskan minyak kalau digoreng. Jadi suka sama ibu-ibu. Suka sekali ibu-ibu kalau pisang tanduk ini. Pasti dia suka sekali. Baik Pak Bupati. Terakhir Pak Bupati sebelum kita closing, satu plan atau rencana ke depannya mau masuk 2022 Pak Bupati. Kira-kira Pak Bupati mau buat apa? Di Ndreka ini ada kurang lebih 200 destinasi wisata. 200 destinasi. Tetapi dan sekarang pemerintah pusat sudah melihat ini secara dekat. Betul. Bahkan ada satu desa namanya Desa Kadinge yang sudah masuk 200 desa wisata yang sudah ikut diperhitungkan, yaitu Desa Kadinge. Nah, tapi di balik itu ada Gunung Latimujung. Dan pintu satunya itu ada di Ndreka. Yaitu ada di Karangan. Oh, banyak ya Pak. Nah, di Kopitaja ini pengunjungnya masih ribuan orang. Ribuan, ya. Dan saya kira kalau orang lewat di situ kan bawa duit dong. Jangan kamu lewat aja kencing di sini. Nah, gitu. Terus di sana ada Pulu Mandotinya. Di sini ada makanan nasi cembanya. Di sini ada dangkeknya. Nah, berangkat saja 2 kilo dari sini ada dante pineknya. Terus jalan-jalan lagi ada tontonannya, manduk tontonan. Ada loko emas, loko bubau di Desa Kadinge. Banyak lah. Banyak. Keren. Welcome. Jadi 200 masuk dalam 200 destinasi wisata. Dan itu sudah kategori nasional. Dan kedepannya pasti akan semakin maju lagi. 200 bisa jadi 50 besar. Iya, kita harapannya tidak lengkap rasanya turis mancanegara ini kalau mau ke Toraja lo tidak singgah di Ndreka dulu di Ndreka.
Ya, seperti itu. Ya, Oke. jadi saya tadi ceritakan tentang kopi Arabica Kalosi. Ya, siap. Tidak lengkap rasanya kalau kita tidak mencicipi Iya, hari ini kopi harus dicobain Arabica ini. Kalosi. Ya, tapi kopi Arabica Kalosi ini banyak branding merek. Oke. Ya, ada namanya Mabalo, ada Gajah Melo, Banyak, ada lelen. Banyak. Tapi biarlah kita coba dulu. Baik. Aduh. Tadi juga saya katakan bahwa ini mendapatkan program dari Kementerian Maritim Yes. dan Investasi. Ini harus pakai sama gula merahnya gitu? Boleh Oke, pakai, boleh tidak. dicoba Ya, Pak, ya. terserah selera kita. Baik, Ya. baik, Pak. Ini Putri masukin ini kok lengket banget ya gula merahnya, ini khas banget lagi ya Pak ya. Tuh. Kita coba sama-sama Bang Bupati. Oke, ini dia. Biasanya itu kalau minum Pak Putri, Cheers. kena gelasnya dong. Aduh. Saya mah ngikut aja lah ya, kalau Pak Bupati suka, saya juga suka. Mari kita coba Ya, pemirsa. ini kan bagian alat silaturahmi juga. Yes. Ya, supaya Dari baunya di samping gelasnya hatinya juga nyambung. Oh, darah. Gitu Mbak Baik, Pak Putri. Bupati. Jadi kalau Putri ke Enreka langsung ke Pak Bupati aja ya, Pak. Ya, saya siapkan aja kamar. Oh, baik. Tapi di sebelah kamarnya Ibu. Iya, baik, siap. Itu dia. Pak, dari aromanya aja sudah khas sekali. Beda dengan kopi-kopi yang di Ini luar. kalau menilai kopi itu bukan dirasa lewat diminum. Oke. Diisap. Bisa, Pak. Oh, Isap. baik. Isap. Tapi jangan coba-coba isap kalau bukan ahlinya, Oh, nanti iya, malah itu dia. malah kewalahan. Saya ini Kita di sini alat penilai ada tenaga kita namanya Impapatola yang Iya. setiap lomba kopi, aroma kopi di Indonesia ini pasti ikut menjadi dewan penilai. Ya, mantan kepala desa. Wah. Bagus. Ya. Kalau kita suguhkan di sini 5 gelas campur yang jelek tidak yang baik, Iya. pasti dah tahu ini yang juara 1. Wih, keren. Dengan diisap, bukan diminum. Oh, gitu ya, Pak. Baik. Oke. Oke, baik pemirsa. Demikian perbincangan kami berdua dengan Pak Bupati, eksklusif langsung dari depan atau belakang kita Ya. ada Gunung Nona, pemirsa. Gunung Nona. Di sore Buntu hari. Kabobong. Oke, baik. Di sore hari langsung dari Kabupaten Enrekang. Dan seperti apa keseruan lainnya masih di Kabupaten Enrekang, jangan skip video ini dan kita lihat lagi keseruan lainnya masih di program BKM on Vacation. Sekali lagi terima kasih Ya. banyak. Saya Pak tunggu semua datang di Enrekang. Saya tunggu Ya. semua di Enrekang langsung dari Pak Bupati penyampaiannya. Kasih. Jadi kalau sudah Miki ditunggu langsung Miki datang. Datang Miki dong. Baik, terima kasih Pak Bupati.